Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Mencari pahlawan milenial. Seorang pejuang yang gagah dan berani berkorban membela kebenaran layak disebut seorang pahlawan. Apalagi sosok itu dapat memberi perubahan di lingkungan, daerah, atau bangsanya ke dalam kebenaran adalah patriot sejati. Pahlawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, juga seorang pejuang yang gagah berani. Sehingga pahlawan tidaklah semata seperti yang digambarkan pada Undang-Undang Nomor 20/2009 hanya untuk warga negara Indonesia yang berjuang melawan penjajahan di wilayah NKRI. Di zaman kini pun tidak sedikit sosok yang pantas disebut pahlawan karena membawa perubahan ke arah kebaikan. Sebagai kaum di usia produktif, tentunya aktivitas mereka akan mempengaruhi kondisi bangsa, apalagi jumlah mereka terbesar. Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan penduduk Indonesia didominasi generasi Z atau yang lahir pada 1997 sampai 2012 dengan jumlah 74,93 juta atau 27,94% dari total penduduk Indonesia. Belum semua usia generasi Z produktif, tetapi sekitar 7 tahun lagi, seluruh generasi Z akan masuk usia produktif. Komposisi penduduk terbesar selanjutnya berada di usia produktif, yaitu milenial Takni yang lahir antara 1981 sampai 1996 sebanyak 69,38 juta atau 25,87%. Batulah generasi X yang lahir pada 1965 sampai 1980 sebesar 21,88% dari total penduduk Indonesia. Dari angka ini terlihat bahwa terdapat persentase besar usia produktif terutama di kalangan milenial. Generasi milenial pun berpendapatan pahlawan harus relevan dengan tantangan zaman. Dalam The Deloitte Global Millennial Survey 2019 yang dilakukan atas generasi milenial di 42 negara termasuk Indonesia, hasilnya didapatkan data bahwa generasi milenial melihat sejumlah tantangan zaman yang harus dihadapi sekarang. Dari mulai masalah iklim 29%, kesenjangan penghasilan dan kesenjangan kekayaan 22%, pengangguran 21%, keamanan personal 20%, korupsi bisnis dan politik 20%, terorisme 19%, ketidakstabilan politik serta perang dan konflik 18%. Dari sinilah kaum milenial menetapkan aktivitasnya di era teknologi digital sebagai upaya mempermudah untuk berjuang dalam beragam tantangan itu. Misal, dengan mengembangkan beragam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM hingga usaha besar. Transaksi digital menjadi andalan untuk usahanya mulai dari promosi, penjualan, hingga konsultasi. Salah satunya perempuan muda penggerak tulang bawang barat EZ Kyoko Wahyuni Pratiwi yang bergiat di pemberdayaan perempuan. Dengan kesadaran kembali ke desa, Kyoko mengajak kaum perempuan di sana menghasilkan produk bernilai dari bahan yang dianggap limbah. Promosi hingga penjualan produknya melalui teknologi digital. Sudah saatnya pemerintah memberi dorongan terhadap kaum milenial ini untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan. Jangan sekedar subsidi melalui bantuan langsung. Justru pembukaan akses dengan lebar bagi kaum milenial untuk menggunakan digitalisasi usahanya. Sehingga ke depan semangat kaum produktif Gen X, Y, dan Z makin mampu mengembangkan sayap produktivitasnya dan
membawa bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Jangan justru mereka diberikan subsidi bantuan atau terbatasnya akses yang membuat hidup mereka makin rebahan. Oke Mas Wid, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Mencari pahlawan milenial. Wah, tentunya ini menjadi momen spesial sekali, terutama di 10 November kemarin kita telah memperingati Hari Pahlawan. Dan sepertinya sekarang sangat spesial karena kita mencari pahlawan milenial. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu Mas Wid, kalau menurut Mas Wid sendiri makna seorang pahlawan bagi Mas Wid seperti apa? Ya, pahlawan itu kalau kita lihat di kamus sih orang yang berani ya. Orang yang berani dan rela berkorban, rela berjuang untuk manusia lain, untuk umat manusia sama umat manusia, untuk lingkungannya, dan dia adalah seorang pejuang, dia seorang pembela kebenaran sejati. Wah, luar biasa. Tentunya dengan daya juang tingginya, dia rela berkorban demi hal yang baik begitu ya Mas Wid. Apalagi kita sekarang melihat dengan era yang sekarang sepertinya dengan bonus demografi, kita sudah sepatutnya juga untuk melihat potensi terutama pada anak muda yang bisa menjadi penggerak bangsa. Nah, apabila Mas Wid melihat sendiri fenomenanya saat ini, bagaimana keberadaan milenial ataupun juga anak-anak muda untuk mengisi potensi dalam mencari pahlawan milenial ini? Ya, memang setiap zaman, setiap era itu kan ada tantangannya sendiri, ada kebutuhan sendiri, ada situasi yang berubah sesuai dengan era masing-masing ya. Kalau dulu berjuang itu, pahlawan itu berjuang ya, melawan, mengusir penjajah gitu. Kalau sekarang ini pahlawan itu harus dicari dari anak-anak muda ini. Lah kenapa kita menyoroti milenial? Karena yang pertama kali memang jumlah anak-anak milenial ini sekarang, generasi milenial ya, itu luar biasa besar. Sampai sekitar 70 juta jiwa atau hampir 25% dari jumlah penduduk Indonesia ini adalah anak-anak milenial ini, generasi milenial ini. Dan mereka ini sekarang dalam usia produktif menghadapi tantangan zaman yang terus berubah sekarang ini. Wah, tentunya kita juga bisa mendapatkan banyak potensi positif dengan adanya para anak muda ini ya Mas Wid, apalagi dengan adanya bonus demografi. Dan sebaliknya justru apabila kita tidak manfaatkan, sayangnya bisa justru malah menjadi sebuah malapetaka juga jika tentunya power dari anak muda ini malah disalahgunakan begitu ya Mas Wid. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk obrolan kita kali ini. Tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.